Ada satu Injil yang tidak boleh dibaca oleh orang gereja, itu namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa? Karena Injil itu isinya agak mirip dengan Al-Quran dan sudah saya baca. Salam sadar, salam toleransi. Pace, Injil Barnabas sebenarnya adalah tulisan dari Fra Maria ataupun Mustafa Dio, muncul pada abad yang ke-16 atau pada tahun 1500 Masehi. Pace, Anda salah. Injil Barnabas bukan ditulis oleh murid Tuhan Yesus. Anda juga kata bahwa Injil Barnabas mirip dengan Al-Quran, maka umat Kristen tidak mau membacanya. Pace, Anda salah ini Pace. Anda mengatakan bahwa Injil Barnabas mirip dengan Al-Quran. Oke, mari kita baca satu persatu dari kitab Injil Barnabas ini Pace. Coba Pace baca, buka dalam Injil Barnabas bab yang kedua ayat yang keempat sampai yang ke-14. Injil Barnabas menceritakan tentang penampakan malaikat dalam mimpi oleh Yusuf tunang Maria. Itu jelas-jelas dijelaskan, dikatakan dalam Injil Barnabas. Dan ini sama dengan Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Pertanyaan saya di sini, Pace, apakah peristiwa penampakan malaikat kepada Yusuf melalui mimpi itu ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Saya juga pernah baca Al-Quran, Pace. Bahkan satu ayat pun nama Yusuf tunang Maria tidak disebut di dalam Al-Quran. Jadi Anda kata Injil Barnabas mirip dengan Al-Quran. Mana kemiripannya? Injil Barnabas bab 2 ayat yang 4 sampai 14 jelas menceritakan bahwa perjumpaan malaikat dan Yusuf tunang Maria melalui mimpi. Sama dengan Injil Matius 1 bab 1 ayat 18 sampai 25. Oke, kita baca yang dalam bab yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Balas Injil Barnabas menceritakan bahwa peristiwa ataupun pemerintah Kaisar telah menyuruh seluruh penduduk Yerusalem, penduduk kota Yahudi, bahwa pada waktu itulah telah mereka mendaftar ke tiap-tiap negara mereka. Hal ini juga sesuai dengan Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 40. Apakah peristiwa hal ini ada dalam Al-Quran? Tidak ada Pace, tidak ada. Saya beritahu kamu tidak ada. Saya sudah pernah baca Al-Quran kamu. Dan pada hal itu juga, pada masa itu juga, ketika Maryam dan Yusuf pergi ke kota Bethlehem untuk mendaftar ke sebuah kota di mana mereka berasal dari gulungan ataupun dari keluarga Daud, terpaksa berdaftar di kota Daud, di kota Bethlehem. Dan pada waktu itulah Maria telah melahirkan Yesus Kristus di kandang domba di palungan. Hal ini sesuai dengan Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 40. Apakah cerita ini ada dalam Al-Quran? Pace, tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan Maryam melahirkan Isa seorang diri tanpa ditemani oleh Yusuf tunangnya. Dan Maryam bukan melahirkan Isa di kandang domba dalam palungan, tetapi Maryam melahirkan Isa itu di bawah pohon korma. Ingat baik-baik Pace. Di dalam Al-Quran, Maryam bukan melahirkan di kandang domba, tetapi Maryam melahirkan Isa di bawah pohon korma. Injil Barnabas bab 3 ayat 14 berbunyi begini.
Kemudian datanglah banyak para malaikat dengan sukacita ke penginapan ataupun di tempat di mana Maria melahirkan Isa Yesus itu tersebut, seraya memuji Allah dan mengumumkan berita kelahiran Yesus Kristus. Cerita ini sama persis dengan Injil Lukas bab 2 ayat 10 sampai 14 Paci. Ketika Yesus dilahirkan ataupun Isa, yang kamu katakan Isa itu lahir, para malaikat bersukacita memuji Allah untuk memberitakan, menyatakan bahwa juru selamat itu telah lahir. Ingat baik-baik Paci, Injil Barnabas bab 3 ayat yang 14 sama dengan Injil Lukas bab 2 ayat 10 sampai 14. Aku tanya sekali lagi Paci, apakah cerita para malaikat memuji Allah ketika Yesus atau Isa dilahirkan di dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun mengatakan di dalam Al-Quran bahwa para malaikat memuji memuliakan Allah ketika memberitakan kelahiran Isa atau Yesus Kristus itu. Jadi Pacik, Injil Barnabas sebenarnya banyak mirip dengan Injil yang asli yang kami gunakan. Tetapi kami umat Kristen menolak Injil Barnabas karena tidak ada seorang pun nama murid Tuhan Yesus yang bernama Barnabas. Barnabas yang menulis Injil Barnabas ini bukanlah murid Tuhan Yesus. Dia adalah dari orang Italia dan muncul pada abad yang ke-16 ataupun sekitar 1500 tahun Masehi. Jadi Paci, jangan buat sembrono cakap, omong kosong asal cakap. Yang kosong. Oke Paci, salam toleransi.